Pada tahun 1988, hari Jumat Agung jatuh di tanggal 1 April. Ada sekolah yang libur, ada juga yang pulang cepat. Sekolah yang didatangi oleh anak berusia 8 tahun yang bernama April Marie Tinsley, waktu itu pulang cepat. Taulah ya, kalau anak-anak udah libur pulang cepat, mereka pasti mau main. Begitu juga dengan April yang waktu itu masih duduk di bangku kelas 2 SD. April berusia 8 tahun. Karena tinggal di lingkungan yang kecil, sekolahnya deket, tetangganya juga temennya sendiri. Jadi April punya banyak temen. Begitu pulang sekolah, April langsung bilang ke ibunya yang bernama Janet, "Bu, aku mau main bu, kan lagi libur juga, pulang cepet. Boleh ya bu ya, boleh ya." Ibunya gak merasa khawatir karena teman-teman April semuanya tinggal di dekat rumah. Udah biasa banget, bukan hal yang aneh lah kalau misalnya ada anak-anak yang main di jalanan, main sepeda, atau nongkrong di salah satu rumah. So, Janet bilang, "Boleh, tapi kamu janji ya pulang sebelum jam 4, sebelum jam makan malam." April setuju. "Oh ya April, jangan lupa ya harus bawa payung sama jas hujan. Di luar lagi gerimis tuh." Jadi, di siang itu, April keluar dari rumah menggunakan jas hujan dan juga payung. April main bertiga dengan temannya yang bernama A dan B, sebut aja gitu. April nitipin payungnya di rumah A. Habis dari rumah A, dia pergi ke rumah B sendirian. Nah, sekitar jam 3:30, April pulang soalnya dia kan udah janji sama ibunya. Tapi sepulang dari rumah B, April ke rumah A dulu buat ngambil payungnya. Dan temannya sendiri mengkonfirmasi hal ini. April berjalan menuju rumah A. B cuman ngeliatin sebentar, habis itu langsung masuk rumah. Dan ini adalah kali terakhir April terlihat. Sebelum aku lanjut ke kasus kali ini, trigger warning, kasus ini mengandung banyak tindakan-tindakan kekerasan yang melibatkan anak kecil. Anak-anak biasanya menjadi korban utama para orang-orang jahat di luar sana karena mereka merasa anak-anak lemah. Dan terkadang orang-orang jahat ini enggak butuh rencana, mereka cuma butuh kesempatan. 1 menit aja, nyawa bisa melayang. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Sedikit latar belakang siapa itu April. Dia adalah gadis berusia 8 tahun yang merupakan anak dari pasangan yang bernama Janet dan Michael. Waktu itu April punya satu adik laki-laki yang berusia 2 tahun dan sedihnya adiknya bahkan gak inget kenangan sama sekali tentang April. Padahal April sayang banget sama adiknya dan mereka sering ngusilin orang tua mereka bareng. Keluarga ini dulunya bener-bener penuh cinta. Tapi semenjak April menghilang, kebahagiaan bagi mereka nggak akan pernah sama lagi. Sore itu, di hari April menghilang, Janet yang mulai khawatir nelpon keluarga si A dan si B. Keluarga si B bilang, "Oh iya, April udah pulang dari jam 3:30 tadi. Tapi dia mau ke rumah si A dulu untuk ngambil payung." Jadi Janet nelpon keluarga si A. Tapi A bilang, "April nggak pernah balik ke sini, payungnya masih ada di rumah." Dan inilah yang membuat Janet langsung panik. Saat itu juga Janet menelpon semua anggota keluarga dan mengabari tetangga sekitar bahwa April menghilang. Mereka juga melapor ke kantor polisi dan langsung ada beberapa petugas sekitar 50 orang, jumlah yang cukup besar, melakukan pencarian besar-besaran. Mereka masih berharap April mungkin main ke rumah teman yang lain, lupa ngomong. Tapi sampai malam April belum kunjung pulang dan pihak kepolisian langsung yakin sesuatu yang sangat buruk terjadi pada April. Petunjuk pertama langsung didapatkan oleh polisi dari orang sekitar. Ada 2 anak yang sempat bilang mereka ngelihat seorang anak kecil dipaksa masuk ke dalam pick up berwarna biru. Dan anak kecil ini menangis. Aku nggak tahu umur mereka ini berapa. Di beberapa artikel bilang masih kecil, beberapa artikel lain bilang sudah dewasa. Alasan kenapa 2 orang ini enggak melapor, enggak berusaha menyelamatkan anak kecil yang lagi nangis, kurang diketahui. Tapi berdasarkan kesaksian mereka, pelaku adalah pria berkulit putih dan katanya usianya sekitar 30 tahun. Masalahnya, kalau yang ngelihat ini adalah anak-anak, biasanya nih anak-anak tuh sering mengkategorikan orang tua dengan umur yang kurang cocok dengan umur aslinya. Aku yakin kalian juga pasti sadar lah ya, dulu waktu kita masih kecil ngelihat orang umur 20-30 tahun tuh kayak udah tua banget. Tapi sekarang kayak ya 20, 30, 40 tuh masih muda. Jadi polisi membuat sketsa wajah yang kemudian dirilis, disebarkan, tapi ternyata nggak berhasil membuahkan apapun. Tersangka utama polisi waktu itu adalah seorang pria bernama Moose, salah satu anak geng di sekitar situ yang katanya sering mengganggu anak-anak.
Waktu polisi mendatangi anggota geng dan juga Moose, polisi nggak menemukan keterkaitan sama sekali antara mereka dan juga April yang menghilang. Malam itu, Janet dan Michael nggak tidur. Mereka nggak bisa membayangkan di mana April sekarang, apakah masih hidup atau enggak, dan siapa yang menculik dia. Rasa tersiksa ini berlangsung selama 3 hari, karena pada tanggal 4 April mereka mendapatkan jawabannya. Sekitar jam 4 sore, salah satu warga yang sedang jogging di sebelah barat Spencerville, kawasan yang juga masih ada di dalam kota Fort Wayne, secara nggak sengaja melihat sesuatu di dalam selokan. Selokan ini berjarak sekitar 12 meter dari jalan raya. Awalnya dia kira ada bangkai hewan atau sampah besar yang dimasukkan ke dalam situ. Tapi ternyata itu adalah jenazah April. Maaf ya, suaraku kayaknya habis deh. April ditemukan dalam kondisi dengan pakaian yang masih lengkap. Waktu polisi dipanggil, dilakukan pemeriksaan awal, polisi menyadari bahwa celana dalam April dipakai dalam keadaan terbalik. Dari situlah mereka langsung punya feeling April menjadi korban pemerkosaan. Jenazah April langsung dikirim ke rumah sakit dan terkonfirmasi apa yang semua orang takutkan benar. Hasil otopsi juga menunjukkan April meninggal karena dicekik. Dan April sudah meninggal sejak 3 hari yang lalu, yang berarti pelakunya bertindak sangat cepat. Setelah menculik, memperkaos, langsung dia habisi. Polisi juga menyadari salah satu sepatu yang dipakai April hilang. Kabar ini benar-benar membawa duka bagi semua orang, terutama orang tua April. Kasus ini menjadi salah satu high profile case yang diketahui oleh semua orang. Begitu berita April tersiar di semua media, polisi kembali mendapat saksi mata yang bilang mereka sempat melihat ada pick-up berwarna biru yang berhenti di sekitar daerah selokan. Dan pria yang mengendarainya berperilaku aneh. Lagi-lagi kesaksian ini cocok dengan kesaksian sebelumnya yang juga melihat pick-up berwarna biru. April dikuburkan pada tanggal 8 April. Dihadiri oleh banyak sekali orang yang ikut berduka. Dan banyak banget polisi yang berdedikasi. Mereka bakal mengungkapkan kasus April. Apapun yang terjadi, seberapa lama pun waktu yang dibutuhkan, mereka pengen banget menangkap pelakunya. Dibentuk kelompok sukarelawan yang khusus membantu untuk mencari April. Pihak kepolisian juga membentuk regu khusus untuk mencari keberadaan April. Tapi meskipun sudah berusaha keras, kasus April sempat dingin selama 2 tahun. Tidak ada petunjuk sama sekali, sampai di tanggal 2 Mei 1990. Di salah satu gudang, masih di kota yang sama, salah satu warga mengadukan ada tulisan aneh. Tulisan ini ditulis menggunakan krayon. Aku bacain. Aku telah membunuh April Marie Tinsley yang berusia 8 tahun. Apakah kamu sudah berhasil menemukan sepatu yang lainnya? Hahaha, aku akan melakukannya lagi. End quote. Gudang ini terletak di St. Joseph Township yang jaraknya kira-kira 16 meter dari tempat April ditemukan. Jadi polisi yakin pelakunya sangat hafal dan familiar dengan wilayah Fort Wayne. Kemungkinan besar warga lokal. Gak sampai sebulan kemudian, pada tanggal 14 Juni, lagi-lagi ada anak kecil berusia 7 tahun yang ditemukan meninggal dunia. Anak ini bernama Sarah Jane Bowker. Mirip seperti April, sebelum dihabisi, Sarah dilecehkan. Polisi sempat mengaitkan pesan di gudang dengan kasus Sarah Jane Bowker. Awalnya mereka cukup yakin kasus April ada hubungannya dengan kasus Sarah. Dan akhirnya FBI turun tangan. Setelah dilakukan penyelidikan, rupanya kasus ini nggak ada hubungannya dengan kasus April. Petugas menemukan petunjuk. Pelaku yang menghabisi Sarah kemungkinan besar adalah teman dari salah satu anggota keluarga yang waktu itu sayangnya sudah meninggal. So, meskipun kasus Sarah tidak bisa dibilang berhasil terpecahkan, tapi polisi 90% lah yakin kalau pelakunya adalah orang yang sudah meninggal itu. Ternyata nggak ada hubungannya dengan April. Selama 13 tahun, kasus April lagi-lagi menemui jalan buntu. Teror kembali terjadi pada bulan Mei di tahun 2004. 3 anak mengadu ke polisi, mereka dikirimi surat yang sangat mengerikan. Surat yang ditulis di atas kertas kuning, yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik, bertuliskan, quote, "Hai sayang, aku sedang memperhatikanmu. Aku adalah orang yang sama yang menculik dan melecehkan dan menghabisi April Marie Tinsley. Kamu akan jadi korbanku berikutnya. Kalau kamu nggak melaporkan surat ini ke polisi, kalau surat ini enggak dimuat di dalam koran besok atau di berita lokal, aku akan meledakkan rumahmu." Surat ini dibaca oleh 3 anak yang masih kecil-kecil di bawah 10 tahun. Bayangin gimana takutnya mereka. Tapi yang lebih bikin aku marah dan jijik, maaf ya kalau kalian juga jijik. Surat ini dikirim berbarengan dengan foto Polaroid dan juga alat pengaman yang sudah dipakai. Di situ ada cairan pelakunya. Dan foto Polaroid ini, foto pelakunya yang tidak menggunakan busana dari pinggang sampai bawah.
bener-bener sakit jiwa. Dari sinilah polisi berhasil mengambil DNA pelaku yang waktu dicocokkan dengan DNA yang ditemukan di jenazah April, hasilnya cocok, pas. Itu yang membuat polisi yakin tulisan yang ditinggalkan di gudang, surat yang dikirim berasal dari pelaku yang sama, yang kayaknya seneng banget ngejek polisi karena belum berhasil menangkap dia. Kata-kata di dalam surat ini ditulis cukup aneh. Beberapa tulisannya tuh kayak salah, dan awalnya polisi kira pelakunya sengaja nulisnya agak dibalik-balik biar nggak ketahuan, untuk mengecoh polisi. Tapi kalau dilihat dari strukturnya, menurut ahli, kayaknya memang pelakunya ini agak sedikit punya gangguan kecerdasan. Setelah petunjuk ini disiarkan ke media, ada satu orang yang datang ke polisi. Kayaknya pelakunya adalah ayah saya. Dari cara tulisannya mirip. Aku nggak tahu kenapa anak ini melaporkan ayahnya. Polisi juga nggak mau buang-buang waktu, mereka langsung mengadakan investigasi. Mereka langsung mengadakan tes DNA. Sama nggak DNA ayahnya ini dengan sang pelaku? Tapi hasilnya ternyata tidak cocok. Selama 5 tahun, polisi berusaha melakukan lebih banyak investigasi tapi selalu aja jalan buntu. Untungnya, di tahun 2005, salah satu agen FBI yang bekerja di Bureau Analysis Unit, atau yang biasa kita kenal dengan nama profiler, orang yang bisa mengetahui ciri-ciri pelaku hanya dengan TKP dan juga jejak-jejak yang dia tinggalkan, mengeluarkan deskripsi. Gimana sih gambaran kehidupan pelaku? Profil tersangka dipercayai adalah pria berkulit putih keturunan Inggris atau Jerman. Rambutnya berwarna coklat, matanya hijau atau coklat, berusia sekitar 30 tahunan saat kejadian terjadi. Tinggal dan bekerja di area timur laut Fort Wayne, dan pendapatannya rendah. Tapi rupanya dengan deskripsi ini pun gak banyak petunjuk yang bisa dicari. 16 tahun kemudian, pada Juni 2015, polisi kembali merilis sketsa terbaru pelaku yang menghabisi April. Ini adalah salah satu bentuk di mana polisi nggak menyerah, mengingatkan pelakunya bahwa dia masih dikejar. Polisi juga mengingatkan kepada orang-orang, sekarang kemungkinan besar pelakunya sudah berusia 50 tahun. Kalau kalian mencurigai siapapun itu, lapor aja ke polisi. Gak peduli meskipun umurnya menurut kalian gak cocok dengan yang dibilang oleh FBI maupun polisi, gak apa-apa. Kasih aja kami nama, kami yang bakal ngurusin mereka beneran pelakunya atau bukan. Jangan takut. Lagi-lagi, tidak ada hasil sama sekali. Lalu, dengan kemajuan teknologi, terutama DNA, pihak kepolisian mencoba untuk melakukan pemeriksaan genealogi. Kalau kalian pernah nonton video Golden State Killer di ruang gelap, kalian pasti tahu pelakunya ditangkap dengan teknologi ini. Aku jelasin sedikit secara ringkas. Kita semua pasti punya yang namanya DNA, ya kan? Teknologi genealogi bisa mencari DNA yang mirip dengan DNA kita. Meskipun mungkin pemerintah nggak punya DNA aku, tapi mungkin pemerintah punya DNA sepupu aku yang mirip dengan aku. Dan dari sini polisi bakal mempelajari silsilah keluarga sepupu aku. Dia bakal nyari siapa ya yang tinggal di Jakarta, yang umurnya waktu di tahun segini itu segini. Dan dari situlah mereka bakal meruncingkan kembali, oh ternyata profilnya cocok nih, ini Amira, kayak gitu. Teknologi ini memang masih baru banget. Dan semoga aja bisa semakin berkembang biar seluruh pelaku tuh gak ada lagi yang bisa kabur. Jadi, di tanggal 2 Juli 2018, salah satu ahli genetika dari Amerika melakukan proses genealogi terhadap DNA pelaku. Dan dari sini ditemukanlah silsilah keluarga Miller. Yang kemudian waktu dicari lagi oleh polisi, siapa yang tinggal di Fort Wayne, siapa yang deskripsinya mirip dengan deskripsi pelaku, mereka mendapatkan 2 nama, kakak beradik Miller. Dan profil yang paling mirip dengan pelakunya adalah pria bernama John D. Miller, yang waktu itu sudah berusia 59 tahun. Polisi langsung melakukan pengecekan. Mereka menginterview tetangga sekitar John, dan menurut tetangga, John adalah orang yang menutup diri. John pemarah, suka membuat ulah, suka membesar-besarkan hal-hal kecil yang bikin semua orang kesel. Untuk memastikan apakah DNA John cocok dengan DNA pelaku, pihak polisi mulai mengecek kotak sampah John. Di situ mereka berhasil menemukan beberapa barang yang kemudian dilakukan tes oleh polisi dan hasilnya DNA-nya cocok. Di tanggal 15 Juli 2018, pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap John dan mereka nanya, "Kamu tahu kenapa kamu ditangkap?" John langsung bilang, "April Marie Tinsley." Gilanya, awalnya John gak ngaku kalau dia adalah pelakunya, padahal dia sendiri sudah ngebuka seluruh rahasia dia. Mungkin emang ini orang ada gangguan kecerdasan kali ya.
Tapi begitu dia dengar dia bakal dijatuhi hukuman mati kalau nggak ngaku, John langsung merubah cerita dan bilang, "Ya benar, aku adalah pelaku yang menghabisi April. Hari itu sebenarnya aku nggak menargetkan April. Aku cuma sedang mencari mangsa. Aku iseng-iseng mengemudi ke jalan-jalanan di dalam komplek dan nggak sengaja melihat April yang jalan sendirian. Jadi langsung aja, aku tarik, aku bawa pulang ke rumah, kemudian aku buang ke selokan." John D. Miller dijatuhi hukuman 80 tahun di penjara dengan rincian 50 tahun atas kasus pembunuhan dan 30 tahun atas kasus penculikan. John baru bisa mengajukan kebebasan di tahun 2058, tapi kemungkinan nggak bakal bisa bebas karena usianya di tahun itu udah 100 tahun. Itu pun kalau dia bisa bertahan di penjara. Meskipun penangkapan John tidak merubah apapun di keluarga April tetap hilang, keluarga tetap berduka, tapi setidak-tidaknya mereka mendapat closure. Setidak-tidaknya mereka bisa tenang mengetahui pelaku yang telah menghabisi anak mereka sudah mendekam di penjara dan gak bakal bebas. Di tanggal 28 Juli 2018, diadakan Memorial Walk untuk mengingat kehidupan April yang dilakukan di April's Garden, tempat yang memang sengaja dibuat untuk mengenang April. 9 orang penyelidik dari FBI dan juga kepolisian diberikan penghargaan karena mereka telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam kasus April. Selama 30 tahun, mereka terus-terusan melakukan pencarian, nggak pernah menyerah, dan membuktikan bahwa mereka benar-benar meletakkan hati mereka di dalam kasus ini. Sampai akhirnya pelaku bisa ditangkap. Penghargaan ini adalah salah satu yang tertinggi. Dan dari semua kasus, jarang banget aku baca ada yang sampai dapat penghargaan. Jadi aku yakin banget memang kerja keras mereka ini luar biasa. Meskipun memang butuh waktu 30 tahun. Dan sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Thank you so much atas semua dukungan kalian guys. Semoga kita semua aman selalu, dilindungi oleh Tuhan, dilindungi dari orang-orang jahat, dari kejadian-kejadian mengerikan. Begitu juga dengan orang-orang di sekeliling kita. Sekali lagi aku mau menyampaikan terima kasih banyak buat kalian semua. Karena dukungan kalian semua Ruang Gelap bisa sampai sekarang. You guys are amazing. I'll see you guys very soon in the next video. Oh ya, maaf ya kalau di video ini suara aku hilang-hilang. Please take care, stay safe, and stay alive.